Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Bertemu lagi dengan ayat renungan firman Tuhan, persekutuan yang indah. Terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kemurahan-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Melalui kesehatan, melalui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Bapa, kami hendak dengaran akan firman-Mu, menyapa kami di hari ini. Biarlah Engkau yang menuntun terus mengarahkan kami dalam mendekatkan diri persekutuan dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Rabu 12 Mei 2021 tertulis di dalam Amsal pasal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki relasi yang khusus dengan Allah, Khalik pencipta alam semesta ini. Relasi itu dilakukan di dalam ibadah pada saat berdoa dan memuji nama Tuhan. Hal itu juga dilakukan sebagai cerminan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan yang menganugerahkan keselamatan bagi umat manusia. Dalam ayat ini ada dua yang digambarkan, yaitu orang fasik dan orang jujur. Siapa yang dimaksud orang fasik? Secara umum, orang fasik adalah orang jahat, orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan yang melanggar kesetiaan terhadap persekutuan dan jemaat, termasuk di dalamnya orang berdosa dan kumpulan pencemooh. Dalam nas lain, misalnya dalam Keluaran 23 ayat 1-3 dikemukakan ciri orang fasik: menyebarkan kabar bohong, menjadi saksi yang tidak benar, membelokkan hukum, menindas hak orang miskin. Kemudian, siapakah yang dimaksud orang jujur? Orang jujur berarti orang yang berintegritas, menunjukkan ada kesamaan antara perkataannya dan perilakunya, tulus hatinya, bisa dipercaya, setia dan tidak mengkhianati. Dia berharga, bernilai, bermanfaat dan pantas. Kita harus jujur tentang dosa-dosa kita kepada Tuhan dan mengakui. Hasil yang dinikmati orang jujur tentu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Doanya didengar oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji bahwa doa orang jujur pasti dijawab Tuhan. Mungkin doa kita itu tidak segera dijawab, tetapi dalam waktu Tuhan, doa itu akan dijawab. Tuhan yang memberi pertolongan. Saat ini kita hidup di tengah dunia, negara, dan bangsa yang penuh dengan kefasikan. Di tengah situasi seperti itu, kita diajak untuk menjadi orang yang benar, orang yang jujur, kendati kita masih berdosa dan punya banyak kelemahan. Pentingnya kejujuran dalam hidup orang percaya bukanlah sebatas karena itu dilakukan untuk orang-orang yang kita kasihi, atau ketika kita juga mau mengharapkan kasih dari orang lain. Bukan itu. Tetapi Tuhan memang menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Sebab siapa yang berjalan dengan jujur pasti takut akan Tuhan. Mengapa ada suami atau istri yang tidak jujur terhadap pasangannya?
Mengapa ada pelayan di gereja yang tidak jujur terhadap rekan sepelayanannya? Mengapa ada pekerja yang tidak jujur dengan pekerjaannya di tempat ia bekerja? Atau mengapa ada siswa atau mahasiswa tidak jujur dalam belajar atau ujian? Semuanya tentu disebabkan karena tidak adanya kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhanlah yang sesungguhnya yang memampukan kita untuk berani berlaku jujur, adil, dan baik kepada sesama. Asalkan kita memang mau mengasihi Dia, yaitu Tuhan terlebih dahulu, dan takut akan Dia. Melalui renungan ini kita diajak Bapak Ibu Saudaraku untuk hidup jujur kepada Tuhan dengan mengakui kekurangan diri kita apa saja di hadapannya. Tuhan melihat hati dan menjadi hakim yang adil dalam hidup kita. Maka dengan demikian doa-doa kita akan berkenan kepadanya. Kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak mau masuk dalam golongan orang fasik. Diberkatilah firman Tuhan, dan kita diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Hiduplah sebagai orang yang jujur. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu menyapa kami hari ini. Biarlah kami boleh dituntun, diarahkan untuk hidup jujur, hidup dalam kejujuran. Tentu Tuhan yang memampukan kami. Beri kami Tuhan kekuatan, beri kami Tuhan kesanggupan boleh melakukannya. Umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang melindungi dan memelihara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan yang hibur. Yang sedang dalam perjalanan melakukan aktivitasnya, Tuhan yang menuntun mendahului setiap langkahnya. Ampuni dosa kami Bapa, layakkan kami menerima berkat-Mu, bersuka cita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita.